termin pertama saya mengundang 3 orang penanya. Silakan ditunjuk jari, atau teman-teman yang tidak sempat nanti dipersilakan oleh kami, silakan pertanyaannya ditulis pada chat, kemudian nanti saya akan membacakan. Untuk kesempatan pertama saya mengundang Andre sudah mengacungkan kan lain barangkali. Mic-nya saja mic-nya di unmute, boleh? Ya, Pak Moderator. Ya, silakan. Ya, Pak Moderator bertanya. Ya, silakan Pak I. Terima kasih yang terhormat narasumber Pak Prof. Zulkifli, yang terhormat juga Pak Direktur CISSR, Bapak Asep Muhammad Iqbal PhD, yang mulia Asy-Syaikh Al-Ustadz Kiai Cecep Bayu Khairuddin, Dokter. Izin share atau pencerahan dari narasumber Prof. Zulkifli. Ketika saya membaca buku tentang kontribusi Islam terhadap perkembangan dan kemajuan dunia Barat, kemudian juga saya pernah membaca catatan kecil yang ini memang saya juga belum memastikan apakah catatan kecil ini benar atau tidak, tapi ternyata yang mengganggu pikiran saya sampai hari ini adalah tentang konsep posisi Islam dalam kajian ilmu sosial. Seolah-olah Islam itu bermadhab kepada ilmu sosialnya orang-orang Barat, begitu. Padahal kalau kita perhatikan, apalagi saya pernah membaca catatan kecil, ini nggak tahu benar atau tidaknya. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kata Nabi Ibrahim bahwa Tuhan saya adalah bulan. Tapi ketika bulan menghilang, kemudian maka kepercayaan akan Tuhan terhadap bulan juga menghilang. Kemudian terbitlah matahari. Kata Nabi Ibrahim bahwa matahari itulah Tuhan saya, katanya. Tapi ketika matahari juga terbenam, maka kepercayaan Nabi Ibrahim bahwa Tuhannya itu adalah matahari menjadi juga sirna. Tapi Nabi Ibrahim punya keyakinan bahwa Tuhan saya itu adalah ada. Dan dalam konsep ini para filsafat menyebutnya itu adalah bukan Tuhan, tapi Sang Pencipta. Nah kemudian ketika saya juga membaca catatan kecil, ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu seperti yang dilakukan oleh Aristoteles. Begitu. Ketika mencari Tuhan. Jangan-jangan, saya hanya jangan-jangan Aristoteles itu adalah Nabi Ibrahim yang dielaborasi namanya menjadi Aristoteles. Sama seperti tokoh kedokteran yang berasal dari dunia Islam itu adalah Ibnu Sina, dielaborasi namanya menjadi Avicenna, yang menurut pengakuan mereka itu adalah berasal dari Barat, begitu. Nah, ketika berbicara ilmu sosial dalam konsep Islam, kenapa kita sampai hari ini umpamanya kok masih berkiblat atau banyak mengumandangkan pendapat Agus Kom atau umpamanya Durkheim atau Mick Weber, begitu. Kenapa tidak memunculkan bahwa Al-Kindi juga adalah seorang sosiolog, kemudian Al-Farabi juga sama, kemudian Ibnu Taimiyah juga sebagai seorang ahli tata negara yang kapasitas keilmuannya saya pikir melebihi kapasitas keilmuan orang-orang Barat, begitu. Ini apalagi ketika Islam ada pada masa dinasti Abbasiyah, pada waktu kepemimpinan Al-Ma'mun, itu kan banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang hidup dan berkembang ketika itu. Tapi sampai hari ini sepertinya pendapat-pendapat mereka ini terkalahkan oleh pendapat-pendapat orang-orang yang katakanlah dalam konsep ilmu sosial lebih mumpuni, begitu. Jadi kenapa tidak tokoh-tokoh Islam yang dimunculkan ketimbang tokoh-tokoh yang katakanlah dalam konsep ini lebih kepada nuansa-nuansa Barat. Itu barangkali untuk sementara. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yi Sumantri. Bapak narasumber, Pak Prof, mohon langsung saja saya kira dijawab supaya koneksinya lebih terjalin dengan mesra lagi. Kami persilakan, Prof. Baik, terima kasih. Saya kira ini pernah pertanyaan banyak orang ya, dan saya sudah sering mendengar pertanyaan ini. Sebenarnya boleh saja ya, tidak dibatasi siapapun dari manapun. Tadi mah bagus, kenapa jadi gitu? Ya, halo. Nah, bagus Prof, suaranya bagus ya. Jelas ya. Ya, sebenarnya siapapun yang kita kutip itu boleh saja, mau dari barat, dari timur. Apa artinya barat dan timur sebenarnya ya? Boleh dari mana saja, jika kita memang menemukan dan memahami konsep-konsep, teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli itu ya. Saya mohon maaf karena memang mungkin keterbatasan ya, saya mengutipnya tokoh-tokoh yang kebetulan kita belajar dari kebanyakan dan menggunakan apa yang ada di dalam teks-teks ya, di dalam ilmu-ilmu sosial ya. Tentu sajalah kalau mau bahas soal itu ya, orang menyebut Khaldun misalnya ketika bahas teori sosial klasik. Kita juga dalam kurikulum memasukkan tokoh-tokoh seperti Khaldun itu ya sebagai awal ya. Banyak yang membahas itu dan menggunakan dalam analisis sejarah, analisis politik ya. Saya kira itu tidak salah, dan tidak salah juga kalau kita menggunakan teori-teori, konsep-konsep yang secara umum digunakan di dalam ilmu sosial ya. Silakan Pak siapa Sumantri ya juga. Pak Sumantri. Ya, jika tertarik atau mau menggunakan teori-teori dan konsep-konsep, kalau dalam politik itu Al-Farabi itu sangat banyak dibahas ya. Konsep negara utama misalnya itu sangat banyaklah digunakan. Bahkan ada yang mencoba mengaitkan dengan sistem politik modern ya, negara utama dari Al-Farabi ya. Saya kira tidak salah ya. Semuanya tidak salah dan silakan. Yang penting saya kira kita belajar tentang pendekatan ilmu sosial dan itu membantu kita dalam rangka menganalisis masyarakat Islam dan masyarakat Muslim ya. Dan kita meneliti, menggunakan pendekatan itu untuk meneliti apapun dari manapun. Saya kira itu sah dan boleh ya Pak ya. Ini kan kebetulan saja saya kira ya, kalau dalam ilmu sosial yang kontribusi itu kita ketika masih dulu itu sudah sangat biasa membaca itu ya, kontribusi Islam terhadap peradaban Barat. Itu saya kira saya masa muda itu terbiasa sekali membaca itu. Tetapi ketika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang kita bangun dan berada dalam tradisi ini, saya kira kita memang pertama beranjak pada hal-hal yang secara umum berlaku di dalam kurikulum, di dalam tradisi ya. Nah, di sana juga dimungkinkan untuk melengkapi. Kita misal di FISIP saya tahu teori sosial klasik itu memasukkan tokohnya Ibnu Khaldun. Karena dulu saya di FISIP dan di sosiologi kita masukkan tokoh-tokoh itu ya. Dalam antropologi juga banyak tokoh-tokoh ya. Di dalam pembahasan integrasi ilmu juga itu banyak ya. Di sini juga ada pusat kajian integrasi, mereka membahas hal-hal itu. Tetapi bagi saya di sini supaya lebih mudah ya, kita yang dekat-dekat, yang gampang, yang ada di dalam literatur dan mudah untuk digunakan ya. Saya kira itu.
Itu yang saya jelaskan ya. Tetapi sekali lagi ini kan bukan untuk sekali lagi diideologisasikan bahwa hanya ini saja yang ada ya. Ini sebagian pengetahuan kita yang sangat sedikit tentang hal ini. Sebenarnya itu saja kok ya, tidak lebih ya. Dan mungkin bermanfaat kalau mahasiswa mau menulis, oh ini sederhana kan konsep ini, misalnya apa konsepnya? Kalau Bourdieu habitus misalnya, kelihatannya keren, bagaimana menggunakan konsep itu, dikaitkan dengan reproduksi kelas misalnya, kelas menengah, sekolah kita lihat apakah betul sekolah itu sarana reproduksi, apakah kalau misalnya, ya ada berbagai macam konsep kan dari Bourdieu ya, ada cultural capital, social capital. Contoh saja itu silakan saja, mungkin itu bermanfaat ketika mau meneliti, menulis. Saya kira yang mudah ya untuk dimanfaatkan itu. Saya kira dalam rangka membangun tradisi akademik ya, semangat akademik yang dimaksud oleh Pak Dekan dan Pak Iqbal itu ini membuat tradisi kebiasaan-kebiasaan kita untuk mendiskusikan. Jadi silakan kalau ada itu luar biasa ya, tentang siapa misalnya dalam ilmu sosial yang saya tahu ya Ibnu Khaldun ya, dan yang paling sering dibahas ya misalnya ada karya Farid Alatas ya, bagaimana menggunakan Ibnu Khaldun dalam sosiologi ya. Itu salah satu buku dia. Dan dia juga menginisiasi ilmu sosial Asia ya, atau ilmu sosial Asia Tenggara. Diskursus tentang itu dia indigenisasi lah lebih kurang ya. Saya tidak mau, sekali lagi di awal saya katakan saya tidak mau membahas hal-hal itu ya, karena itu bagi saya itu levelnya lebih tinggi daripada pembahasan saya hari ini, dan mungkin saya tidak begitu ahli ya soal itu ya. Tadi Pak Dekan tadi yang ini ilmu sosial profetik, saya baca tetapi saya tidak begitu setuju lah ya, karena kalau Kunto Wijoyo itu kita menyebutnya saintifikasi Islam. Jadi ada dua gejala besar, ada islamisasi sains, ada gejala sebaliknya seperti tokoh Kunto Wijoyo itu saintifikasi Islam. Itulah yang diambil dia dari ayat-ayat yang dia menyebut humanisasi yang tadi Prof. Ali Nurdin sampaikan. Kita menyebutnya itu gejala saintifikasi Islam, dan prinsip integrasi ilmu di PT KIN itu boleh mengikuti itu, tapi mereka tidak mau mengakui satu-satunya bentuk integrasi. Apalagi di UIN Jakarta. UIN Jakarta tidak ada simbol seperti roda pedati ilmu wahyu memandu ilmu. Ya, wahyu memandu ilmu. Ya, kita tidak punya itu. Kita di sini bebas. Integrasinya terbuka. Dan saya menulis, sebenarnya saya sudah terbit judul papernya Plural Conceptions of Integration of Science and Religion at UIN Jakarta. Lebih kurang gitulah. Di sini tidak ada satu tokoh yang menguasai dan orang merujuk dia. Di sini banyak tokoh besar dan masing-masing punya pendirian dan tidak bisa disatukan. Seperti di UIN Bandung harus bisa melahirkan wahyu memandu ilmu. Di sini tidak bisa. Di sini dialogis, plural, semua boleh ikut, semua diakui benar. Begitu ya. Kalau mau bahas di situ, tapi kita nggak bahas di situlah ya. Di situ berat. Saya takut keliru karena mahasiswa S1 saya kira tidak harus di FISIP khususnya ya. Mungkin di filsafat silakan ya. Bagi saya, tapi mungkin itu juga keliru ya. Pak Asep
Correct me if I'm wrong ya. Ya, silakan. Baik, Ada pertanyaan dari ya, silakan Pak Dede ya. Silakan Pak Dede Syarif. Enggak. ada Pak Ridwan juga ingin bertanya tuh, angkat tangan dan juga di chat Pak Cecep. Ya, saya dulu Ya. boleh. Ya. Nah, mana Pak Dede? Nanti yang lain saya sampaikan di chat. Ya. Silakan Pak Dede. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya tujuannya dua saja, antara silaturahmi dan bertanya sebenarnya. Tapi tadi sudah dibahas oleh Prof. Zulkifli. Silaturahmi dengan Prof. Zulkifli karena langsung kan tidak bisa. Atau saya menyelenggarakan conversation langsung juga tidak bisa. Jadi kebetulan sekarang ada, jadi saya menyampaikan salam silaturahmi begitu ya. Yang pertama. Yang kedua, Prof. sebenarnya tadi sudah disinggung juga terkait dengan mungkin kalau belajar sosiologi ada yang dikenal dengan isu Methodenstreit gitu ya. Di dalam sosiologi di Jerman gitu. Itu ada isu Methodenstreit terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Prof. Zulkifli di awal gitu. Saya sebenarnya juga ingin tadi dikaitkan dengan pertanyaan ya tren di UIN di Indonesia sekarang kan justru menemukan tadi disebutkan juga misalnya antara saintifikasi Islam atau islamisasi Islam. Sehingga wujudnya di beberapa UIN itu ada fakultas yang tadinya agama kemudian ada nomenklatura umumnya. Misalnya dakwah dan komunikasi atau tarbiyah dan keguruan gitu ya. Kan sebenarnya itu juga bagian dari mungkin isu Methodenstreit juga yang tadi disampaikan oleh Prof. Zulkifli. Nah, kemudian saya tadi sudah mendapat jawaban sebenarnya di mana posisi UIN Jakarta dalam kaitan isu metode seperti ini. Nah, sebenarnya kan itu juga jadi bagian pertanyaan kalau kita nih di penyelenggara prodi, Prof ini di penyelenggara prodi, misalnya saya kan di sosiologi nih sering kalau ditanya apa yang membedakan sosiologi UIN Bandung dengan yang lain. Nah kemudian kita merujuk pada visi yang digunakan oleh UIN Bandung misalnya dengan Wahyu Memandu Ilmu. Nah itu kan arahnya memang lebih ke ya mungkin islamisasi sains atau semacamnya begitu ya. Nah, barangkali kalau tadi sudah disampaikan Prof. Zulkifli tidak mau membahas itu, bolehlah sedikit gitu posisi atau dalam isu Methodenstreit itu kemana sebenarnya. Terima kasih Prof. dan salam ya bisa bertemu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Prof. Barangkali ditanggapi. Baik, makasih Pak Dede Syarif. Selamat ya papernya sudah terbit ya. Sudah dapat filenya belum tuh ya? Belum, saya sudah dihubungi dulu, nanti saya kirim Prof. Luar biasa itu, terbit di Journal of Islamic Studies. Dulu waktu saya ngirim itu masih Q2 dia ya, sekarang dia jadi Q4 ya, tapi bagus lah. Pak Dede menerbitkan karya di sana ya, luar biasa. Baik. Nah, kalau tadi kita bicara soal ini integrasi ya. Kalau ditanya sosiologi apa beda sosiologi UIN Bandung dengan sosiologi lain, dijawab aja Pak Dede, memang harus beda. Kalau sama, kenapa memang? Kan gitu ya. Kalau kita mengatakan sosiologi ya sosiologi, sudahlah. Kenapa harus dicari bedanya? Nah, itu jawaban nakalnya Pak Dede Syarif ya. Jawaban nakalnya dan sekaligus menurut saya jangan sering mengada-ngada ya. Ini kan aspek politik sebenarnya ketika menjadikan universitas Islam yang adanya itu universitas umum negeri itu belum ada dulunya. Ketika proses transformasi ini pengambil kebijakan itu kalau tidak melakukan itu kira-kira ini ditolaklah proses transformasi ini kan gitu sebenarnya. Jadi sangat politis, dicari-carilah perbedaan itu, ketemulah konsep integrasi. Sebenarnya sesederhana itu ceritanya itu. Saya ketika round table discussion awal kita menjabat Februari kalau nggak salah 2019.
periode ini kita mengundang semua guru besar untuk mengadakan round table discussion soal integrasi itu. Dan masing-masing bercerita, termasuklah Pak Husni Rahim, Profesor Husni Rahim yang waktu itu menjadi dirjen. Ya. Jadi sebenarnya sederhana, kalau tidak ada itu, tidak jadi transformasi Universitas Islam Negeri itu, tetap IAIN lah kalau gitu. Karena pihak pengambil kebijakan itu harus beda. Kalau mau jadi gitu, akhirnya dicarilah itu, ketemu kata-kata integrasi ilmu. Nah, berkembang sampai sekarang orang begitu serius membahasnya kan. Padahal ketika skripsi, ketika tesis, disertasi, itu sulitnya bukan main kan ya. Walaupun mungkin ada dulu, saya berprinsip apaan tuh saya nggak pernah bahas. Saya selama di FISIP, dari dekan nggak pernah sekalipun bahas itu. Nah bagi saya itu kita berdiri ya berdiri, ada sosiologi ya sosiologi aja, sama dengan yang lain. Dan kalau orang nanya kenapa harus beda, emang nggak boleh kalau kami sama? Nggak ada yang bisa jawab, tapi itu jawaban nakal. Kalau jawaban akreditasi itu harus ada. Kalau di visitasi itu harus meyakinkan jawabannya. Nah, bagaimana jawabannya ya terserah. Saya kira kembali ke hitohnya wahyu memandu ilmu itu ya. Gitu saya kira ya. Mungkin itu dalam sejarah nanti yang akan membuktikan ya. Saya tidak berani mendahului sejarah. Mungkin itu ada benarnya dan bisa jadi. Tapi diskusi tentang ini selalu panas. Makanya saya mengatakan ini suatu apa ya? Suatu usaha yang terus berjalan dan unended ya. Tidak berakhir. Jadi tidak ada. Kita mengatakan integrasi itu tidak ada wujud finalnya. Kalau di Win Jakarta kita mengatakan tidak ada wujud finalnya. Tidak ada metafor itu. Ya, we hate metafor ya. Banyak juga kalau yang baru-baru, kenapa kita nggak ada? Kalau Win Bandung ada roda pedati, ada pohon ilmu, ada itu di sana. Ya, kalau saya suruh aja pindah aja kamu ke sana kalau mau ada itu ya. Tidak ada. Nah itu singkat cerita sebenarnya itu yang terjadi. Jadi di Indonesia memang lucu-lucuan kadang-kadang ya hal-hal yang begini. Tetapi kita perguruan tinggi Islam kan mengalami proses transformasi yang luar biasa dan kata kuncinya adalah integrasi ilmu itu memang. Terserah nanti memformulasikan seperti apa, apakah dekat dengan islamisasi ilmu. Kalau islamisasi ilmu, kalau di sini Azumadi, Prof. Ato, semua menolak islamisasi ilmu. Ilmu itu sudah Islam, nggak ada yang perlu diislamkan lagi. Semua ilmu dari Allah, ya. Gitu. Jadi tidak ada lagi islamisasi ilmu. Yang ada ya tadi gerakan sebaliknya bisa jadi, tapi kita juga tidak terjebak dalam hal itu ya. Tetapi di soal epistemologi, saya kira ya kalau di sini epistemologi, semua ilmu dari tauhid, semua mengakui itu ya. Semua tokoh dalam riset saya, dalam dialog, semua ya basisnya tauhid, semuanya begitu ya. Science, social science, dan kebenaran itu tidak hanya yang diindrawi, tentu saja ada rasa, bahkan dalam sufistik, dalam tasawuf juga ada kebenaran yang tentu wilayahnya tidak bisa diukur secara empirik ya. Ada hal itu, kita mengakui, kajian Islam mengakui hal itu ya. Saya kira di situ bedanya ya, dan mungkin juga nanti bisa mengilhami ilmu sosial ya, yang disebut ilmu sosial profetik. Kalau yang mau tertarik ya, silakan, tidak tertutup kemungkinan itu ya. Tetapi saya menjelaskan tadi hal itulah ya, di UIN setahu saya di mana-mana itu masih menggunakan pendekatan yang secara umum berada di dalam ilmu sosial ya, di perguruan tinggi umum, bahkan yang laku itu yang behavioristik ya.
kenapa di UIN Jakarta itu ada LSI, itu survei. Ya survei itu positivistik ya. Positivistik, dan itu yang laku ketika nanti pilkada atau pilpres itu sangat yakin ya, dan itu positivistik. Saya kira tetapi kita tetap tidak menolak ya pendekatan lain. Saya kira ada pendekatan yang mencoba mengkombinasikan, menggabungkan. Ada misalnya historical komparatif ya, di dalam kajian politik, historical komparatif, causal mechanism ya, hal-hal yang bagaimana inferensi dari kajian kualitatif itu berdasarkan case studies ya, itu bisa melahirkan generalisasi ya. Jadi perdebatan antara variable oriented dan case oriented ya, positivistik dan non positivistik. Yang non positivistik ini bisa jadi berupa post positivistik atau interpretif. Ini mencoba pada ujungnya ada yang berpendapat bahwa sebenarnya ujungnya sama, tujuannya sama ya, untuk memahami dan menjelaskan fenomena. Kan begitu, mengapa orang begini, mengapa orang begitu, bisa dicek variabel-variabel dalam bentuk yang terukur, terobservasi atau diukur atau dianalisis dengan case-case, apakah itu case yang sama atau multi case yang berbeda ya, kasus-kasus yang berbeda untuk diberikan inferensi dalam rangka memahami atau menjelaskan fenomena sosial ya, sosial politik. Jadi tapi penting, mungkin saya lupa ini tadi ya, ketika saya menyebut ilmu sosial, ilmu politik itu masuk dalam ilmu sosial ya, Bapak Ibu ya. Di Eropa, di Amerika mereka tidak menggandengkan ilmu sosial dan ilmu politik. Kajian ilmu sosial itu di sana, ilmu politik di situ. Political science itu ya bagian dari ilmu sosial. Ya, cuma di Indonesia fakultas kita kan terlanjur mengikuti tren yang ada, yang namanya ilmu sosial, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, singkatannya pun beda-beda tergantung nanti. Kalau yang dekat ke UI dan kawan-kawan kita menyebutnya FISIP. Tapi kalau yang dekat dengan UGM nanti menyebutnya FISIPOL. Singkatannya ya. Barangnya itu juga. Nah, antropologi nanti posisinya, ini batas-batas ilmu sosial ini kan blur ya. Susah untuk ditemukan batasnya. Sosiologi, antropologi itu kan ada dalam teks ya. Ketika dalam riset itu apakah ini antropologi, sosiologi, kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Tapi kadang-kadang nyata perbedaannya. Nah, antropologi kasusnya misalnya di UGM dia di bawah Fakultas Ilmu Budaya. Nah, UGM dan kawan-kawannya nanti Udayana, antropologi di bawah Fakultas Ilmu Budaya. Tetapi kalau yang ke UI dan kawan-kawan itu antropologi itu di bawah FISIP. Tergantung mazhabnya. Kalau yang dekat dengan ilmu budaya berarti dia cenderung ke humanis tadi, yang paling kanan ya. Kalau yang antropologi yang ke FISIP, mereka menyebutnya antropologi sosial, dekat dengan positivis lah, lebih kurang begitu. Di negara-negara barat pun antropologi misalnya kasusnya berbeda ya. Kalau di Inggris antropologi sosial ya. Antropologi sosial itu sosiologi, di Belanda menyebutnya sosiologi komparatif. Itu sama maksudnya dengan antropologi sosial. Antropologi sosial Inggris, sosiologi komparatif di Belanda dan daratan ya. Kalau Amerika antropologi budaya. Australia, ENU dia menggabung antropologi sosial budaya. Sekarang trennya antropologi sosial budaya. Nah, jadi nanti hal-hal yang kayak gitu ya, ada aspek-aspek politik. Nah, ilmu sosial ini banyak sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor negara ya.
berbeda nanti dengan ilmu alam yang pengaruh negara itu tidak begitu ya. Nah, di kita sangat jelas. Tadi itu termasuk kebijakan-kebijakan di mana menempatkan posisi prodi dan seterusnya ya. Pak Dede, mudah-mudahan bermanfaat jawabannya. Saya tahu jawaban saya tidak begitu mengena ya. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Izinkan saya membacakan pertanyaan ini melalui chat, Prof, yang saya rangkum saja. Yang pertama dari Saudara Najwa tentang keyakinan ya, dalam hidup yang mampu mengantarkan seseorang ke jenjang kesuksesan. Itu bagaimana kira-kira dengan posisi keyakinan. Kemudian dari Saudara Sofian Sururi ini, yang terkait dengan pendekatan ilmu sosial dalam kajian Islam, yang tentu pemikirannya adalah ilmu sosial itu berbasis pada hal-hal yang bersifat empiris. Padahal dalam agama juga banyak dihadapkan kepada hal-hal yang metafisik atau gaib. Nah, bagaimana hal itu kira-kira dari pemikiran Prof? Pertama, mengenai keyakinan sebagai landasan kehidupan untuk sukses katanya. Yang kedua, pertentangan antara ilmu sosial yang berbasis empiris dengan kajian Islam yang berbasis metafisik. Mangga, Prof, silakan. Waktunya kita berakhir pada pukul 15.00. Oke, sebentar, sedikit saja ya. Silakan. Kalau mau sukses, tentu kita yakin bahwa kita sukses. Itu yang paling penting ya. Jangan pernah menganggap diri kita bodoh. Itu paling dilarang. Ya. Pamali menganggap kita jelek, menganggap kita bodoh, itu tidak boleh. Kita harus menganggap diri kita pintar, kita sukses, semua positif-positif itu yang ada pada diri kita. Keyakinan itulah. Keyakinan itu akan merubah perilaku kita. Kalau kita sudah menggambarkan diri kita bodoh, malas, ya udah itu. Itu kita udah tamat di situ ya. Kita pasti akan menjadi orang bodoh. Tetapi kalau kita menggambarkan diri kita sebagai orang pintar, orang hebat, orang sukses, insya Allah kita akan sukses. Proyeksikan diri kita ini sebagai orang-orang yang hebat, orang yang positif, orang yang sukses, pintar. Itu kuncinya. Saya dari dulu begitu. Saya kalau orang nggak bisa, saya bilang saya pasti bisa. Bahasa Inggris orang ini saya dulu menganggap ada nilai jelek, saya bilang saya harus bisa. Akhirnya saya belajar 2 tahun, walaupun sampai sekarang nggak bagus-bagus ya, tapi belajar dan kalau tes selalu lulus. Walaupun saya bahasa Inggrisnya tidak bagus-bagus, tes selalu lulus, berarti kan bagus itu ya. Nah, artinya membayangkan diri kita sebagai orang yang sukses, yang hebat, yang positif, energi kita akan tertuang untuk menjangkau hal-hal yang positif itu. Itu sangat penting. Kita mengatur diri, kalau kita mau sukses kan begitu, pagi kita bangun ini, kita melakukan apa. Saya datang ke kantor jam 7, langsung buka laptop, baca-baca, buka itu setiap hari. Jadi kalau wakil rektor ini kan sementara ya, sebentar aja. Sebentar lagi digantilah. Kalau nanti sampai selesai ya 2023 awal itu udah berhenti, udah diganti yang benar itu sebagai dosen itu. Dan itu yang paling penting. Jadi selalu setiap hari itu membaca, terus menulis, itu sangat penting. Jadi kuncinya keyakinan positive thinking yang akan menggerakkan seluruh energi kita untuk mencapai kesuksesan. Itu sangat penting ya, mahasiswa. Saya kira itu kunci dalam hidup ya. Kalau ada wanita cantik, Anda harus menganggap Anda ganteng dan Anda berhasil mendapatkan dia. Kejar sampai dapat. Gitu ya. Nah, kalau pendekatan ilmu sosial, kalau kajian Islam kan memang ada yang metafisik ya, tentu. Pendekatan tadi saya sudah jelaskan berbagai hal.
Ada yang positifis, ya, ada yang empirik, boleh digunakan pendekatan empirik. Tapi yang humanis, yang tataran ide, pemikiran, misalnya itu dengan humanis itu lebih pas ya. Saya kira di situ. Jangan mengideologisasikan dan tidak semua aspek yang kita teliti dari Islam itu kan yang metafisik, tetapi ada yang empirik, ada yang bisa diamati, tetapi ada juga yang metafisik tentunya. Ya, jadi tinggal memilih pendekatan yang tepat untuk melihat aspek-aspek mana yang relevan. Begitu jawaban singkat ya, karena sudah jam 3. Pak Cecep, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi saya suka pertanyaan yang tadi tentang sukses itu. Kalau mahasiswa itu kuncinya ya. Jadi jangan pernah, dan dosen jangan pernah dosen mengatakan mahasiswanya bodoh, lemah dan segala macam. Jangan pernah. Dosen harus selalu mengatakan mahasiswanya pinter, supaya mahasiswa itu menganggap dirinya betul-betul pinter. Ya, Anda bisa, Anda hebat, itu yang harus diungkapkan ya. Sebagai dosen yang baik harus begitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Ini sangat inspiratif bagi kami, khususnya para mahasiswa. Dan tentu kalimat-kalimat terakhir yang inspiratif tadi menjadi semacam energi bagi kami para dosen, bagaimana memperlakukan mahasiswa agar selalu berpositive thinking. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, para mahasiswa yang terpelajar, dari awal sampai akhir, acara kita sudah berlangsung kurang lebih 2 kali 60 menit. Dan untuk itu kita sudah sampai kepada penghujung acara. Untuk menutup acara ini, mohon perkenan Bapak Kiai Pak Gustana untuk menutup acara ini dengan doa. Pak Gustana masih bisa stay tune, mohon. Silakan Pak Gustana. Mohon ditutup, dipimpin untuk penutupan acara ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz. Mangga Pak Gustana. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana radiyallahu tabaraka an kulli sahabati min rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidul Fatihah. Terima kasih kepada Pak Gustana. Untuk menutup secara resmi acara ini, mohon perkenan Bapak Dekan untuk memberikan kata-kata penutup sekaligus mengakhiri acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Ahmad Al-Nurdin MA PhD, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Zul. Waduh, terima kasih ini yang luar biasa sudah sharing ilmu dengan kita, para dosen juga para mahasiswa. Mudah-mudahan kita bisa terus silaturahim, Prof. Zul. Tentu ilmu yang tadi sudah di-sharing mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah untuk di akhirat nanti. Sekali lagi terima kasih juga kepada para panitia atau
yang mengatur acara ini, terutama dari CASSR. Terima kasih banyak atas terselenggaranya acara ini, dan insya Allah saya kira forum dosen FISIP ini terus berlanjut tiap bulan, dan mudah-mudahan menjadi budaya akademik di kita semakin meningkat. Jadi kita harus memang kampus ini harus menjadi ladang untuk berbagi ilmu, saya kira pengembangan akademik. Itu saja, sekali lagi terima kasih Prof. Jul, dan mohon maaf atas kekurangannya. Juga terima kasih kepada audiens, baik itu dosen maupun mahasiswa. Maju terus FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah menutup kegiatan acara hari ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali. Bapak dan Ibu sekalian, silakan dibuka videonya, dibuka mikrofonnya. Kita berikan tepuk tangan aplaus untuk Profesor Zulkifli MA yang hari ini telah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan doa kami kepada Bapak semoga sehat selalu, karirnya semakin naik, dan jangan lupa memberikan banyak-banyak ilmu semua. Kepada hadirin, para dosen, para mahasiswa, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa lagi pada sesi yang lain, yakni pada forum dosen FISIP pada angkatan atau termin ke-12. Atas nama pribadi dan atas nama CASSR, Sivitas Akademika FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain hari. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin ya. Ya, makasih Prof. Ya. Pak Direktur, silakan. Izin ya. Atur nuhun. Mohon enggak? Ya. Oke. Atur nuhun Pak Direktur, pamit ya. Wilujeng. Turun. Turun parantos hadir. Direktur ini di kantor. Mohon. Pas saat ya.